Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamaya salahal min ibadahil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan para hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Ayat ini dengan sangat jelas sekali menyebutkan kedudukan ulama yang begitu istimewa di antara para hamba Allah yang lainnya. Yang membuat mereka istimewa adalah rasa takut mereka kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itulah yang menjadi sifat paling menonjol di kalangan para ulama. Bukan sekedar keluasan ilmunya, bukan sekedar kedalaman pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Para ulama sebagai para pewaris Nabi tentu adalah para hamba Allah yang beriman, menguasai ilmu secara mendalam, dan memiliki pengabdian yang tinggi semata-mata karena mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Dengan ilmunya, mereka mengembangkan dan menyebarkan agama yang benar. Mereka berjiwa istiqomah dan konsisten terhadap kebenaran. Mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk menegakkan agama Allah. Para ulama akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga Islam dan ajarannya, mendidik masyarakat dengan ilmu-ilmu Allah, meluruskan yang menyimpang dari petunjuk Allah, dan berteriak lantang terhadap berbagai kezaliman, tanpa ada rasa takut sedikit pun, terhadap apapun resiko yang akan dihadapinya nanti. Para ulama, para pewaris Nabi tidak akan mendiamkan, apalagi mendukung para pelaku kezaliman, khususnya penguasa yang zalim. Tegas sekali Allah berfirman, Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim, yang dapat mengakibatkan kalian masuk ke dalam neraka. Quran Surat Hud ayat 113. Di antara peran penting para ulama pewaris para nabi adalah memastikan penguasa menjalankan kekuasaannya sesuai dengan syariah Islam. Ketika penguasa menyimpan, ulama harus tampil ke depan, meluruskan penyimpangan mereka. Ulama tidak boleh bersikap lemah. Ulama harus terus melakukan koreksi hingga penguasa tunduk dan berjalan kembali di atas aturan yang tidak menyimpang terhadap hukum-hukum Allah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Fasadul roya bifasadil muluki, wa fasadul muluki bifasadil ulamai, wa fasadul ulamai Bismillahi hubil mali wajahi. Rusaknya masyarakat akibat rusaknya para pejabat. Buruknya pejabat akibat buruknya ulama. Buruknya para ulama disebabkan oleh gila harta dan gila kehormatan. Di dalam Ihya Ulumuddin juga, Al-Ghazali menyebutkan bahwa ulama jahat itu adalah setan dari golongan manusia. Mereka pembawa fitnah atas manusia. Mereka berhasrat pada harta dan kedudukan dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Mereka menaklukkan agama untuk kepentingan dunia. Di dunia mereka akan tercela dan terhina. Di akhirat mereka adalah orang-orang yang merugi, kecuali jika Allah memaafkan mereka dengan karunia-Nya. Berkaitan dengan ulama jahat atau ulama su ini, terdapat sebuah cerita yang sangat masyhur tentang seseorang yang bernama Bal'am bin Baumrah. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan memberikan komentar. Juga share jika kisah ini bermanfaat. Semoga bantuan Anda bernilai amal jariah sebagai share kisah-kisah Islami kepada masyarakat Islam Indonesia juga dunia. Terima kasih.
Dia adalah seorang ulama atau seorang ahli ibadah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia adalah seorang dari golongan Bani Israel yang tinggal bersama kaum Jababirah. Dia adalah seorang ulama yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah mengaruniakan kelebihan kepadanya, yaitu sebuah penglihatan yang apabila dia melihat ke semua penjuru, dia bisa melihat semua ciptaan Allah beserta isinya. Karena kelebihannya itu, Bal'am bisa melihat jin, bahkan malaikat. Bahkan, jika Bal'am melihat ke langit, dia bisa melihat Arsy. Dia juga mengetahui nama-nama Allah yang maha sempurna. Setiap doa yang dipanjatkan oleh Bal'am, pastilah akan Allah kabulkan. Namun sayangnya, Bal'am hidup dalam lingkungan orang-orang kufur yang tidak mau beribadah dan tidak mau menyembah Allah. Hingga suatu saat, Nabi Musa alaihi salam akan mengajak Bal'am untuk bersama-sama menegakkan kebenaran di jalan Allah atau untuk berdakwah bersama. Tetapi sebelum niat Nabi Musa terlaksana, sebelum Nabi Musa sampai ke rumah Bal'am, orang-orang di daerah Bal'am melihat kedatangan Nabi Musa di padang Thaif yang membawa rombongan tentara yang sangat banyak. Mereka mengetahui niat Nabi Musa alaihi salam ingin mengajak Bal'am untuk berdakwah bersama. Kemudian rakyat itu mencoba menghasut Bal'am agar berdoa kepada Allah supaya Musa dan para pengikutnya binasa. Di antara orang-orang itu berkata kepada Bal'am, "Ya Bal'am, Musa adalah orang yang kuat dan dia memiliki banyak tentara. Seandainya mereka menyerang kita, maka kita akan hancur binasa. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar mencegah mereka datang kemari." Mendengar perkataan dari kaumnya, Bal'am dengan pengetahuannya berkata, "Celakalah kamu. Sesungguhnya Nabi Allah itu disertai oleh malaikat-malaikat dan kaum mukminin. Bagaimana mungkin aku mendoakan sesuatu yang buruk kepada mereka? Padahal aku mengetahui semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban dari Bal'am itu, kaum Jababirah sangat kecewa. Namun tidak begitu saja mereka menyerah untuk merayu Bal'am. Semua harta yang mereka punyai dikerahkan untuk diberikan kepada Bal'am agar mau mendoakan Nabi Musa supaya binasa sebelum sampai di daerah mereka tinggal. Penduduk Jababirah mengumpulkan seluruh harta yang mereka miliki, mulai dari perhiasan, uang makanan, hewan ternak, dan semua yang mereka miliki dikumpulkan untuk diserahkan kepada Bal'am. Namun sayangnya, Bal'am tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau mendoakan kehancuran untuk Musa dan kaum muslimin yang lainnya. Tetapi kemudian sangat disayangkan, kekokohan keimanan Bal'am harus tunduk dan hancur karena diterpa oleh tipu daya istrinya sendiri. Istri Bal'am berkata, "Wahai suamiku, berdoalah. Turutilah apa yang diinginkan oleh kaum kita. Lihatlah wahai suamiku, mereka sudah mengumpulkan harta yang sedemikian banyak untuk kita. Jika harta yang sangat banyak dan berharga itu harus kita raih dengan bekerja, pastilah akan memakan waktu sangat lama. Bahkan belum tentu seumur hidup kita akan memilikinya semua." Pada akhirnya Bal'am terhasut dan membenarkan setiap ucapan istrinya. Ia mengikuti nafsu dunia yang fana ini. Kemudian Bal'am beserta pasukannya mencoba mengintai pasukan Nabi Musa di puncak Gunung Usban. Kemudian disitulah Bal'am memanjatkan doa kepada Allah supaya sesuatu yang buruk menimpa Nabi Musa beserta pasukannya. Sebelum Bal'am berdoa, ia mengatakan bahwa Allah sangat membenci terhadap perbuatan zina. Bal'am sangat paham bahwa Bani Israel yang dipimpin oleh Musa merupakan para pelarian yang kebanyakan tidak memiliki istri. Mereka adalah orang-orang yang lari dari kejaran Firaun. Maka untuk menghancurkan Musa, langkah pertama yang dilakukan adalah mendekati mereka dengan perempuan-perempuan cantik. Untuk menghancurkan mereka, maka seluruh wanita kaum Jababirah dikerahkan
untuk mendekati Bani Israel dan menyerahkan tubuh-tubuh mereka supaya mereka zinahi. Itulah strategi awal untuk menghancurkan Musa beserta pasukannya tanpa melalui pertumpahan darah. Maka wanita-wanita itu segera bersolak sedemikian rupa seperti yang dianjurkan oleh Balaam, dengan dipimpin oleh anak gadis raja mereka sendiri untuk menjebak Bani Israel. Sebelum berangkat, anak gadis itu diserahkan oleh Balaam. Balaam membisikkan ke telinganya, "Khusus untukmu wahai putri junjung Ainku, target besarmu adalah menaklukkan Nabi Musa alaihi salam sendiri, bukan yang lainnya." Maka kemudian rombongan para wanita dari kaum Jababirol datang ke camp kaum Bani Israel di padang Toif. Dan disitulah kaum Bani Israel yang kebanyakan imannya keropos berpesta pora mengadakan pesta perzinahan tanpa menggubris lagi seluruh syarat dan nasihat Nabi Musa. Anak gadis raja yang ditugaskan untuk menggoda Musa tidak mendapatkan tanggapan yang berarti dari Nabi Musa. Maka segera mendekati seorang pemimpin dari 12 suku keturunan Nabi Yakub. Dan ternyata lelaki itu pun jatuh dalam rayuannya. Ketika perbuatan nista itu sedang berlangsung, seorang lelaki dari keturunan Nabi Harun mengetahui kebejatan dari kaumnya. Maka segera dia ambil tombak dan dilemparkannya ke tubuh kaum Bani Israel itu. Kemudian tubuh yang sudah ditembus oleh tombak itu diangkat setinggi-tingginya, supaya Bani Israel melihat hukuman apa yang akan ditimpakan kepada mereka para pelaku zina. Sementara itu Balaam di balik bukit berdoa memohon kepada Allah supaya Nabi Musa beserta kaumnya dihancurkan. Akibat doa Balaam ini, kaum Bani Israel terkurung dan terjebak di padang Toif, sebuah kawasan yang selalu membuat bingung mereka yang ada di dalamnya. Dikisahkan, jika Bani Israel pagi-pagi berangkat ke utara agar bisa keluar dari kawasan itu, maka ketika sore mereka berada di tempat itu lagi. Demikian juga jika mereka berangkat ke timur menjelang petang, maka paginya mereka berada di tempat itu lagi. Menghadapi kejadian-kejadian itu, Nabi Musa akhirnya bingung. Dia pun berdoa dan bertanya kepada Allah, dosa apa yang telah diperbuat olehnya atau kaumnya, sehingga Nabi Musa ikut terkurung di dalamnya. Allah pun menjawab pertanyaan Nabi Musa, bahwa yang terjadi dikarenakan doa Balaam bin Baumran. Nabi Musa pun tak tinggal diam atas yang dilakukan oleh Balaam terhadap dirinya. Nabi Musa pun kemudian berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperkenankan doa Balaam untuk mencelakakan aku beserta kaumku, maka perkenankanlah doaku agar dia celaka. Lepaskanlah pula Ismun, Azam dan Ima yang telah Engkau karuniakan kepadanya." Begitu Nabi Musa memohon, Allah pun memperkenankan doa rasulnya. Ismul Azam dan iman serta makrifat yang dimiliki Balaam terlepas dan keluar dari tubuhnya. Balaam bin Baurah menyadari bahwa doa Musa alaihi salam dikabulkan. Dia sudah merasakan bahwa apa yang dikhawatirkannya sudah terjadi. Balaam berkata, "Sekarang sudah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa padaku kecuali tipu daya dan muslihat." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana kepada kaum Jababirol serta penyakit menular yang kemudian menewaskan lebih dari 70.000 orang. Dan kemudian dia jadikan lidah Balaam menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa yang zalim dan terhadap ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat semuanya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.